Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 16. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, pemilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hatinya mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapa, biarlah kami belajar untuk mendengarkan suara Engkau. Jangan izinkan kami mendengar suara roh jahat, karena mereka itu selalu berusaha untuk merebut hidup kami, tubuh kami, roh kami, jiwa kami. Kami akan terseret di dalam lembah dosa. Kami akan terbawa arus. Maka itu biarlah kami belajar untuk peka, belajar untuk mengerti. Buka jalan dan siapkan kami. Buka jalan dan buka hidup kami. Maka itu bicaralah Engkau atas kuasa darah Tuhan Yesus. Maka kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa-Mu bekerja. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan mengenai tentang suara roh jahat. Saudara, perhatikan
karena kita tidak memiliki gambar sementara, karena nanti di YouTube saudara akan melihat gambarnya. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang penting adalah kemauan saudara untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Coba perhatikan baik-baik saudara ya, gambar yang ada di depan saudara. Ya. Di sini ada bayang-bayang saudara, dan ada sesuatu yang membuat kita tidak sadar bahwa sesungguhnya hidup manusia itu ada di lingkup roh-roh itu, ya. Itu manusia. Saya perhatikan ada kan manusia di situ, dan di sampingnya, di dekatnya hidung itu ada serigala, dan di atasnya lagi itu ada ular. Itu tandanya, saudara, ini hanya simbol, bukan pasti, tetapi kita akan bicara bahwa penguasa roh itu akan melakukannya dengan versi yang macam-macam, ya. Kita tidak bicara tentang serigala, tapi kita bicara tentang bagaimana karakter iblis itu. Dia membohong dan dia ingin menguasai hidup kita lebih dari apa yang kita punya. Dia ingin supaya kita terseret dan kita tertipu hingga kita kecewa dengan Tuhan, lalu kita perlahan-lahan meninggalkan Tuhan dan kita mulai ceroboh dan sembrono. Nah, itu yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena dalam hidup kita, dalam pemikiran kita, bahwa kalau kita itu menjadi anak Tuhan, pasti Tuhan pas dengan hati saya. Bukan Tuhan itu pas dengan itu, salah saudara. Hati kita yang pas dengan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan dibalik saudara ya. Kalau dibalik nanti kuasa kegelapan ini menghantui kita atau mengikuti kita, ya. Jadi bukan hati kita ini Tuhan pas dengan hati saya, bukan, tapi kita yang harus pas dengan hati Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Dengarkan baik-baik saudara. Kuasa Tuhan tidak berubah. Roh Kudus senantiasa menjaga kita. Pimpinan itu selalu beserta di dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah, seringkali hambatan-hambatan, godaan-godaan dan tantangan itu mencengkram atau menekan hidup kita, sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sesuai, atau boleh dikatakan bahwa kita menjadi orang yang minder, atau juga boleh dikatakan kita menjadi orang yang pemarah, ya, pemarah dan ingin berteriak, ya, ingin protes. Nah, itu jadi dalam perkara-perkara yang seperti itu yang membuat banyak hal yang membuat kita ini bertanya, ya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu dengar doa saya? Apakah Tuhan itu mengerti hidup saya? Gitu. Ketika kita tidak ada masalah, mungkin kita enjoy aja, kita tidak ada masalah. Seperti di dalam kitab Titus ini, saudara, bahwa dia atau kehidupan anak-anak Tuhan itu harus memiliki sesuatu tanggung jawab. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini ya saudara, orang yang bertanggung jawab itu harus belajar tidak bercacat di dalam pelayanannya. Jadi itu intinya. Loh, aku kan bukan pelayanan. Justru saudara bukan pelayanan, tapi saudara itu sebagai pendengar, saudara juga sudah dianggap sebagai orang yang sudah mengenal kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa ini bukan tugasku atau ini bukan bagianku. Bukan. Semuanya itu kita punya tanggung jawab. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan di dalam hari ini, di dalam perkara firman Tuhan hari ini adalah bahwa sesungguhnya apakah suara roh jahat itu masih ada dalam pihak kita, ya, bagaimana kita harus melakukannya, dan bagaimana tanda-tandanya kalau roh jahat itu tetap ada atau masih di dalam hidup kita. Mari kita mempelajarinya saudara ya. Kita akan perhatikan di sini saudara. Itu Selasa 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah,
perhatikan baik-baik. Lagi tidur lagi. Begitu tidur, saya merasa bersalah. Bangun-bangun saya sore. Saya gelandang baca doa. Ini apa? Ada doa tuh. Terus akhirnya saya buka, saya doa dulu. Begitu belum buka tuh, habis saya doa, Tuhan ampuni saya. Tadi saya ketiduran, saya bilang gitu. Terus saya buka, tidak ada satu pun yang masuk, tidak ada. Terus saya bingung, lalu apa ya? Yang puasa tadi apa ya? Kan buka kronologi. Dibuka. Duh, kamu loh tadi bangun jam 4. Kamu sudah doa. Si A, si B dibuka. Kan yang kemarin tuh, kan 4:30 doanya. Oh iya ya. Satunya jam 5:30. Bisa tahu semua. Ada satu lupaan. Jadi semua itu dibuka sampai jam 9 stop. Kamu tidur jam 10. Oh iya ya. Baru lega. Oh puji Tuhan. Siapa yang ngatur? Saya. Halo, siapa yang ngatur? Tuhan. Itu dikatakan Tuhan, kamu sudah hidup sesuai dengan apa yang kau mau. Aku mau. Oh iya ya Tuhan. Kalau kamu letih, memang harus istirahat. Jangan kamu promosi terus pagi siang. Nanti kalau kram, bilangin Pak. Ya saya bilang, Tuhan, kenapa kok kram? Gitu. Tuhan, aduh saya tuh tidak minum kopi, tidak minum apa-apa gitu. Kenapa kok kram Tuhan? Dan tidak jawab, Tuhan cerai. Namun kamu jangan terus. Bisa juga seperti itu, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Begitu istirahat, baru dibuka kronologinya nih loh. Kamu lagi istirahat, kamu tidak akan kram. Benar, saya tidak pernah kram. Tadinya bengkong sendiri. Pernah kram bengkong. Sakit tidak? Bisa balik ya cepat? Tidak bisa, jalan pincang-pincang. Cepat-cepat mau pergi ke kamar mandi lagi. Pincang-pincang jalan. Enak, tidak enak. Kenapa seperti itu? Karena melanggar. Itu sudah. Jadi orang yang hidup itu jangan melanggar. Amin. Jangan melanggar. Karena dengan melanggar itu dalam hidup kita tidak akan merasa apa? Damai. Jadi kejar-kejar waktu. Benar. Saya voucher terus tenaga saya. Sampai suatu ketika Tuhan tuh negur saya dengan kaca. Tuhan negur. Tapi tidak. Hei, lihat mukamu. Mukaku jadi kayak gini ya gitu, saya agak mengker-mengker. Kenapa ya? Kok jadi hitam ya? Terus, kata malaikat, ambil kapas, ambil pembersih, tak seret, hitam saudara. Jadi bukan hitam-hitamnya karena kulit, tapi hitam karena kotoran. Kok bisa ya? Dulu gak sadar, berhari-hari pergi, ya hitam. Kenapa tidak cuci muka? Jadi tetap aja hitam. Kenapa? Kan kita tidak ada waktu untuk istirahat. Intinya kayak gitu. Tuhan buka itu, dicelik no. Tapi saya tidak sadar. Nggak apa-apa lah. Untung gak hitam rumah lagi itu susah. Kadang kita gitu. Untung aku gak mobruk. Untung selamat aku. Padahal itu bukan sesuatu asal ngomong gitu. Hai sih, maaf tuh Pak Yuri. Allah itu punya rencana. Mengapa kita terjadi seperti itu kan gitu. Tapi saya tidak sadar. Jangan ya, berhari-hari pagi semalam tegur sama anak saya. Kamu bukan kamu mama itu tidak capek tak? Bu nginep aja loh di tempat kota lain tuh. Jangan terus-terusan kayak gini, mama itu tidak sudah umur. Saya bilang tidak apa-apa, biasa. Dan tidak apa-apa. Tegur lagi dua kali kan? Tegur lagi di dalam pesawat. Ibu, saya suka sama jemput ibu, tapi kok ibu ini ya kasihan sendirian, gak enak belakang itu. Ibu, cepetnya bagus sekali. Ibu itu ngerangkai sendiri. Enggak, saya berjadi. Sampai saya mandiri, dijak omong. Saya gitu, tapi ya kok sendirian ibu jadi. Ya mau pikir, ada barangnya tak? Sejak tadi untung sendiri. Kasihan ibu. Ibu. Jangan capek-capek ibu. Bisa kayak gitu. Loh itu pramugari. Saya tidak kenal. Tuhan tegur berulang-ulang. Tapi saya tidak pergi. Tidak apa-apa, aku pergi. Saudara, bagaimana kita bisa hidup suci kalau hidup kita selalu apa? Melanggar. Kalau kita melanggar berarti kita ini berontak sama Tuhan.
Tuhan bilang gak bisa kayak gitu. Walaupun ini semua sudah beres tugas, tapi aku tidak suka. Harus ada jeda waktu istirahat, tenang di bawah kakiku berdoa. Saya sudah berdoa Tuhan, tapi kan kamu laporan toh. Pernah kamu menyenangkan hatiku? Kok sama Tuhan langsung? Iya, tuh buka tuh lambung, buka. Pasti sudah memberikan sesuatu penglihatan benar, saudara. Saya tahu. Menurut saya itu indah. Kenapa? Sayapnya bening, cerah, bisa melihat dari dekat, saudara. Lalu dia nempel di sini, ke sana. Terus Tuhan bilang, tak buka ya kronologinya, dibuka. Saya tahu. Waktu nempel dia bilang, hari ini aku mencintai Tuhan dan aku senang. Hidup walaupun sendiri, tapi aku bahagia. Nempel lagi ke rambut. Loh ini kenapa bulat di tempat saya? Karena Tuhan ingin menunjukkannya. Amin. Berarti Tuhan itu banyak cara untuk supaya kita tidak berlebihan. Tahu saudara, berlebihan difosil tenaga kita, pakai kekuatan kita masing-masing, tidak akan berhasil, saudara. Tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Amin. Ya, akhirnya saya bilang gini, ya Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sudah tegur saya banyak. Akhirnya saya ngerti apa ya, orang bilang itu perasaan sendiri. Jadi ya sudah Tuhan, saya mau nurut, mau apa Tuhan. Ya sudah, saya nurut ya. Iya, tidur saudara, dari pagi sampai malam. Tidak makan, tidak apa. Dia habis doa jam 9 terus puasa, tidak makan terus sampai malam. Hampir jam 7 pas jam 6 wakil saya. Tuhan izinkan saya istirahat. Lalu Tuhan berkata, inilah yang aku mau, hidup suci. Tahu maksud saudara? Kalau hidup suci bukan pelanggaran. Pelanggaran saya tahu itu pasti dosa. Tapi hal-hal yang kecil ini loh, saudara. Pernah tidak saya perhatikan? Contoh ya, hari ini kita dapat sekian. Kita syukuri, aduh kurang lagi. Mikir contohnya apa, diuter sampai mau bisa, mungkin sampai pun tidak akan bisa tahu. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Jangan taruh itu, Tuhan, uangku segini, tak serano ya Tuhan. Aku tidak tahu, tolong Tuhan, tata semuanya. Saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya pasrah. Saudara, ketika dalam bulan-bulan tertentu, hari itu bulan itu saya pengeluaran banyak, saya bilang gini, Tuhan, saya nangis. Saya tahu bahwa hari ini kadang membuat tidak enak hati pada si A, si B. Tapi saya juga tidak meminta apapun, cuma saya bilang bahwa kata-kata saya harus mirip gitu, saudara. Tapi kan orang bisa tersinggung gitu kan. Begitu saya buka, saya bilang sama Tuhan, tak serah, tak serah. Tuhan buka, saudara. Tuhan nyatakan, kamu tidak sendiri. Ketika kamu hidup suci, kamu akan menjadi suci. Ketika orang menjadi suci, aku memberikan berkat padamu. Ketika kamu menerima berkat itu, kamu akan merasakan bukan berkatnya, tapi kuasa Tuhan sedang mengalir dalam hidupmu dan tubuh roh jiwa. Itu tubuh. Jadi pemberontak dalam tubuh kita ini jangan sok. Karena saya sudah mengalaminya. Saya pernah koma. Kenapa itu sih? Pagi siang malam tak buat uang. Begitu masuk di rumah sakit, uang nggak ada gunanya. Dan dokter bilang sudah berbulan-bulan anak ibu tidak ada kesembuhan, pulang alias mati. Apa yang kita dapat? Nangis tok, saudara. Begitu Tuhan datang, tak pengen jemput saya, kan itu intinya. Kenapa? Karena saya tidak hidup suci. Kenapa? Karena saya tidak belum. Mari kita menata hidup kita bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini program kerja, program rumah tangga, program dalam hidup, baik itu persahabatan, serahlah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang akan menata. Lu kok ketemu
Makanya di sini katakan bahwa bagi orang yang suci semuanya akan suci. Klop. Hidup manusia itu tidak bisa dianggap bahwa oh ini aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah berdoa tadi sudah pokoknya beres semua. Belum tentu. Godaan pasti ada, cobaan pasti ada, tantangan hidup pasti ada. Makanya banyak orang yang bertanya bahwa dulu aku doa cuma sekali langsung dijawab, sekarang ini doa berkali-kali belum ada jawaban. Berarti aku membina rumah tangga ini sedang mengalami kegagalan. Lebih baik aku tak cerai sampai kamu. Itu bukan solusinya. Kalau kamu menjadi solusi seperti itu, berarti kamu menghakimi dirimu sendiri dan wargamu. Mulai hari ini kamu harus lebih tekun lagi dan peka mendengar suara Tuhan. Hidup suci. Loh, aku sudah tidak minum loh, Bu. Sudah tidak gini, tidak gitu, semua disebut. Loh, itu kewajiban. Yang Tuhan mau adalah hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan pada saat Tuhan bicara. Aku tidak dengar, Ibu enak dengar. Loh, sama, aku juga tidak dengar. Weh, itu Bu Titi. Enggak. Itu adalah respon di dalam hati aja. Seperti tadi saya bisa lihat lalat, bisa mendengar pramugari ngomong ya, bisa dengar anak memberi nasihat. Itu kan juga dari Tuhan, nasihat. Hidup suci itu harus menerima teguran dari siapapun. Nah ini loh yang saudara kita perhatikan baik-baik. Mengapa? Dalam rumah tangga itu saya bebek sekali, kacau semua. Loh kenapa? Pasti ada sebabnya, saudara. Ya gara-gara anakku, gara-gara anakku, tidak bisa juga seperti itu. Karena hal itu tidak baik. Justru saudara akan baik dan mendoakan mereka. Kalau toh itu membuat beban dalam hidup, kan gitu. Tidak bisa kita menghakimi, saya enak ada, tidak bisa. Ketika saya melihat kondisi saya dan saya merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya apa-apa, berarti ada luka dalam hati saya tetap bilang, Tuhan, tak syukuri. Itu namanya belajar hidup suci. Ketika kamu disakiti, benar, kamu tetap mengucapkan syukur. Itu hidup suci, saudara. Kamu menguduskan dirimu dengan perkara ini dan kamu menaikkan pujian penyembah. Itu maksudnya seperti itu. Loh Bu, aku mau tanya, pujian penyembah itu kayak apa sih? Pujian penyembah itu adalah ucapan syukur yang kamu utarakan dengan setulus-tulusnya sampai kamu betul-betul merasakan indah. Itu maksudnya. Bukan indah dapat, indah pada saat kamu mengutarakan itu lego. Ada satu kelegaan, ada satu kelampangan di dalam hatimu, merasa fresh gitu. Nah, itu pernah tidak saudara alami? Kalau belum, ayo masuki di dalam Titus pasal 1 ayat 15 ini. Kamu mau hidup suci, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup suci. Titik mau hidup suci. Kalau nama panggilanmu saya Meme, mau hidup suci. Gitu saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak tuli. Tuhan itu tahu pasti apa yang menjadi keperluanmu. Bukan kita menyalahkan si A si B, tidak. Seperti tadi orang ini sudah tak cerai, tidak bisa seperti itu. Lakukan itu. Hanya jadi Bu, sudah tidak ada lagi makanan. Jadi saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Di rumah oblong-oblong. Terus Ibu mau apa? Jangan nantang aku. Aku ini hamba. Gak ada artinya apa-apa. Kamu sudah doa belum sama Tuhan? Gak bisa doa, Bu. Nah kenapa? Wis ngenes dhisik di hati. Loh kenapa? Melok Tuhan kok koyok ngene. Bahasa Jawa. Melok iku Tuhan kok gak tambahan nemen. Loh kan masuk akal sudah. Nah, sestina biana otina Allah itu tidak berubah. Perhatikan. Tosikana fue tamana. Karena berkatnya itu juga tidak pernah berubah, berlimpah-limpah. Jadi pada intinya bukan hatimu bicara. Aku gengsi aku, Tuhan tak tahu ben hambae sing Tuhan. Tak cukup sudah.
ngombe Tuhan, bilang ngombe Tuhan. Sampai kapan Bu? Ojo kasih kapan. Itu namanya saudara mendikte Tuhan. Hai Sitama, kamu menyenangkan hatimu atau hati Tuhan? Kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, bukaan terus bukaan. Hai Siknama, karena Allah tidak pernah tidur. Amin. 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 Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Dia Maha Mengerti. Segala sesuatu Tuhan punya rencana. Dan kuasa mujizatnya itu berjalan, saudara, berjalan. Walaupun dalam pemikiran saya, maaf ya saudara, jujur aja di rumah itu perkara air. Saya itu pusing 7 keliling. Uang disapa-sapa tetap bocor. Akhirnya saya gini, Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Saya tidak tahu nanti sampai naik atas, ya apa Tuhan, air mahal. Wih, segini. Aku cuma ngasih lidi tok. Tapi lidi dari mana? Orang melihat di situ tidak kelihatan. Cuma lidi tok katanya. Pasti lidi dari surga, rantingnya surga diturun di situ. Begitu kemarin ada orang bilang, loh ini loh harusnya dibeli baru, gak bisa nih bocor terus Bu, pasti habis banyak. Saya tanya sama mantu saya, habis berapa? Biasain, kalau udah kuasa Tuhan gak bisa saya, karena saya stres ya, mikirin satu. Ya, kedua, malam itu saudara, rumah saya itu gak pernah digludak dulu gitu. Dari ujung ke ujung. Saya bilang gini, kamarmu ya apa? Enggak, kamarku, kamarnya saya. Wah, ini apa ya Tuhan? Ya segini, saya berdoa, Tuhan, buang perdukunan, santet, kutuk, roja atau apapun, putus. 3 hari diem, balik lagi. Capek juga lama-lama. Kalau saya tidak hidup suci, saya sudah ngolok-ngolok Tuhan. Saya ini hamba. Masa Tuhan geludak-geludak, bolak-balik ada tikus sih, Be? Memang ada tikus sih, sudah. Tapi kok tikus tertentu. Hanya saya gini, saya tak posoi. Saya puasa. Loh, memangnya Bu Titi katanya puasa terus. Tapi gini, saya terangkan. Orang yang berpuasa itu harus ada tujuannya. Halo, ada apa? Jangan asal-asalan puasa. Paham? Jadi kalau puasa harus ada yang nuntun, satu. Kedua, kalau puasa tidak boleh karena dewek. Kalau saya itu harus menurut lempengan bumi. Kenapa? Karena aura itu kelihatan lubang, kelihatan sisi mana yang lemah. Itu kita doa. Dengan doa itulah kita tahu bahwa Tuhan punya masuk. Saya hanya cuma gitu toh. Akhirnya saya puasa selama 3 hari betul-betul. Dan itu pun tidak saya sengaja puasa sampai penuh. Hanya gini, kuda. Tuhan, tak serahno. Dan tak serahno rumahku. Dan saya tidak tahu kuda karena saya tidak mau. Saya pengen tidur tenang. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya juga bisa walaupun rame. Sudah mengalir aja. Saya serahno. Begitu saya pecah mata, saya lihat banyak jarum itu panjang. Ini apa nih jarum hati saya? Oh ya, kok ada jarum-jarum? Tak apa-apa. Ini tak lepas 1 kali. Besok tak lepas lagi 2 kali. Besok lagi 3 kali. Kalau sampai 3 kali, biar itu urusanku. Oh ya, siap. Nah, gitu. Pertama lolos, tapi gitu lagi. Kedua lolos, gitu lagi. Sampai Andre marah-marah, pengennya mau ngeracuni tikus semua tuh. Saya bilang sudah tidak usah, biarin aja. Biar nanti tikus itu pergi sama malaikat. Saya bilang tidak cerita macam-macam. Lalu yang ketiga, Tuhan cuma bilang gini, sudah itu aku. Hari ini juga keluar. Saya terpelanting tuh. Bagi ke orangnya. Saya bingung, saya punya musuh tuh. Dan bilang, no, orang itu tidak bisa dilihat juga. Benci atau tidak benci, Tuhan tahu. Tapi saya tidak boleh membenci. Dibuka muka orang itu, ya udah, saya bersyukur.
Karena saya tahu bahwa ini adalah pembinaan. Saya harus tetap memaafkan dan mengampuni. Buka saya, buka kronologi. Bu Titi kan bisa tahu roh. Saudara juga bisa nanti. Ketika sudah disantet, ketika sudah diapa-apain sama siapapun penguasa roh apapun, kalau Tuhan ini membuka kronologi, dibuka lewat mimpi, lewat penglihatan, nanti bisa kita recek. Jadi perkara roh itu tidak bisa kita buat-buat, karena itu adalah jalan yang kita harus tempuh. Tapi hidup yang suci itu harus kita miliki. Jadi kita hidup suci tidak perlu ke dunia-dunia gitu. Aku juga tidak suka dalam pribadi saya juga tidak suka Tuhan. Tapi capek aja, tidak gedek-gedek gitu kan tidak suka. Jadi intinya orang yang hidup suci itu harus mau melewati semua tantangan yang kamu hadapi sekarang ini. Harus mengucapkan syukur, jangan nuntut saudara. Amin. Amin. Ya, belajar untuk mensyukuri bahwa hari ini aku mengalami perkara ini, bahwa hari ini aku mengalami hal ini. Ketika orang semua membenci, saudara, karena saya dunia roh, saya cuma hanya bilang gini, saya serah mau hidup saya, karena ini bukan bagian saya. Siapa yang mau masuk dunia roh? Wane, buat saya, karena aku yang memutus kamu, bukan kamu yang memutus aku. Katanya, kamu harus masuk ini. Oh ya udah Tuhan, tak pasrah. Jadi orang yang hidup suci harus belajar untuk mengakui bahwa segala perkara dalam percobaan tantangan hidup ini saudara yang punya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dengarkan baik-baik, sampai menyangkal. Kenapa? Karena dia merasa tidak benar, tidak sesuai. Ingat loh, kita ini bejana, ya toh, dibentuk oleh Allah, hidup kita di tangannya, diurapi oleh kuasa rohnya, sehingga kita diperbarui. Kalau kita tidak mau dibentuk, terus bikin masalah tuh, terus bikin susah tubuh kita, siapa yang rugi? Kita kan, betul enggak? Buka hatimu supaya kita bisa mengenal Allah. Amin. Ya, mari kita imani bahwa kuasa kegelapan yang seperti serigala itu kan pembohong, ya, suka berkata-kata membual, itu saya buang semua, gosip buang semua, karena itu bukan dari Tuhan. Ular itu juga bukan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang sifat karakternya yang tidak baik harus belajar dibuang. Amin. Karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Ya, itulah firman Tuhan mengenai tentang suara roh jahat. Jangan kita dengarkan. Mari kita satukan iman kita. Kita akan menyanyi satu pujian. Bagikan bejana siap dibentuk. Bagikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi memuliakan. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Kedua tanganmu angkat melebihi dari atas kepalamu. Haleluya. Inilah Tuhan turut jiwa kami, Tuhan. Kami tahu tubuh kami harus diatur oleh Engkau agar hidup kami suci. Ampuni kami orang yang berdosa. Ampuni kami. Lihat Tuhan, tangan kami yang terangkat. Kami sujud menyembah-Mu. Kami rindu bentuk kami, Tuhan. Angkat tanganmu, saudara. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang kepada-Mu. Biarkan hidupkan roh kami, Tuhan. Sebenarnya kami tidak menyanyi pujian ini. Biarkanlah kami percaya Roh-Mu yang hidup di tengah-tengah kami, mengurapi kami. Kami percaya Tuhan, dengan tangan-tangan kami yang terangkat ini, kami mau terima hujan berkat-Mu. Kami berdoa untuk mereka, untuk memberikan persembahan kepada-Mu, baik kolekte pertama maupun kolekte kedua. Sucikan dengan darah-Mu, baik yang memberi maupun tidak. Sucikan dan berkati mereka. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Dan kami percaya Tuhan pasti membuka jalan. Maka itu ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin.